Teman-teman, agak berbeda ya. Tadi kita di ruangan terbuka, sekarang kita di indoor. Di tempat siapakah? Kediaman siapakah? Nah, di sebelah saya ini ada Dr. Eki. Nah, Dr. Eki ini kita akan tanya-tanya soal tadi berkaitan dengan RTH atau ruangan terbuka hijau ataupun fasum atau fasilitas umum yang ada di Cipageran. Pertama kita akan ceritakan, kita akan tanya juga tentang historinya. Dari historinya, terus siapa pelakunya nih untuk RTH hijau ini. Terus nanti mungkin kita bicara juga di sisi nah, kita langsung aja. Iya dok. Gimana dok? Bisa diceritakan histori di balik dari fasum atau fasilitas umum atau ruangan terbuka hijau yang sekarang ada ini? Sejak awal, sejak 2000, bukan 2000 ya, 1992 ya. Jadi pertama kali komplek ini ramai dihuni, kemudian dari 6 RW yang ada di Puri Cipageran, kita sepakat membentuk forum warga Puri Cipageran. Kebetulan periode pertama saya ketuanya itu ya, dengan Haji Nang, kemudian ada Pak Nur Hasan. Nah, forum warga Puri Cipageran itu yang menangani yang yang mengelola kaitan dengan fasum, termasuk penggunaannya. Seiring waktu ada pasar yang sepertinya itu hukum alam yang tidak bisa dihindarkan, pasar tumpah, karena satu sisi warga juga perlu membeli dengan yang dekat gitu. Nah, itu jadinya sampai singkat cerita berkembang sampai saat ini. Pada saat itu hampir di atas 100 ya, antara 100-200 pasar. Kemudian ada COVID gitu ya, bulan Maret ya, pandemik. Ketika pandemik, kebijakan pemerintah saat itu pasar itu ditutup. Tapi masalahnya atasi masalah tapi menimbulkan masalah baru. Apa itu masalahnya? Dari 200-an pasar pedagang itu tumpah di jalan-jalan. Di jalan-jalan ya. Jadi sekitar jalan raya sini. Sini. Dampaknya pertama kemacetan kalau pada saat itu, yang kedua karena jalan itu kan jalan, sementara kalau pas ramai sempit itu potensi kerumunan dan penyebaran virus. Betul. Itu tuh ya. Akhirnya singkat cerita forum RW ketika melihat masalah itu maka ya harus dikembalikan ke posisi semula. Bagaimana pasar itu? Tapi ketika akan dikembalikan terjadi pro kontra. Oh, ada pro kontra. Pro kontra. Ya, ada yang sepakat kembalikan, ada juga sebagian kalau dihitung tadi dari informasi Pak Hatta ya yang sebagai ketua RW 23 dan mantan pengurus ketua forum RW ya, ada forum RW, kemudian karena ada masalah ini forum RW divalidasi lagi menjadi forum warga Puri Cipageran. Nah, saya kembali ditunjuk jadi ketua untuk membantu penyelesaian ini. Nah, kemudian ada berapa orang yang menolak? Yang menolak itu menurut info Pak Hatta kurang lebih 30-an. 30 orang saja. 30 orang. Nah, sementara warga Puri itu ada sekitar 4 ribuan. 4 ribuan warga Puri itu. Jadi nah, akhirnya ketika saya diminta jadi ketua forum warga, keputusan saya dan teman-teman bahwa ini harus dipindahkan. Kenapa harus dipindahkan? Karena ketika masih tetap bertebaran di jalan, pertama potensi masalah itu tidak terkendali. Akhirnya 1 Juli kemarin, 1 Juli kemarin kita lakukan pemindahan relokasi langsung ke lokasi yang awal yang ada RTH. Iya, tetapi kita juga menghargai ada belum kesepahaman itu. Jadi forum warga Puri Cipageran, forum Puri ini sekarang namanya forum Puri ini kemudian
berdasarkan hal itu mengambil langkah-langkah. Pertama memang berani mengambil keputusan pindah satu ya, meskipun dianggap ini melanggar hukum. Oke. Karena oleh teman-teman yang berbeda itu melanggar hukum ya. Apa melamar hukumnya dari segi apa? Kan mereka seperti yang di Baligo itu ada beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Ada berapa, 9 atau berapa ya, banyak kan ya, banyak itu undang-undang, dari undang-undang tata ruang dan sebagainya. Itu memang benar kalau kondisinya normal diberlakukan. Nah, tetapi barangkali saya perlu sampaikan, ini kan kondisinya pandemik. Dalam kondisi pandemik itu ada asas ya, oleh tadi sampaikan dalam Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau dalam kondisi pandemik saat ini ada asas namanya azas solus populi suprema leg esto. Apa tuh? Nah itu ungkapan Cicero yang pakar hukum dulu, filosof dulu, yang kemudian diambil sekarang bahwa asas itu asas solus populi suprema leg esto, maknanya bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi di atas konstitusi. Jadi yang kami pegang itu. Jadi kalaupun ada undang-undang, mungkin kalaupun ada 100 undang-undang ini sungguhnya gugur gitu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi saya menjawab konteks yang tadi sesuai undang-undang tadi. Gitu. Kalau kondisinya normal, betul gitu ya, sehingga mereka akan pidanakan dan sebagainya, itu betul. Tapi ketika kondisinya abnormal, kondisi yang new normal atau bahkan force major-nya kondisi darurat, maka yang ini yang berlaku. Kan sekarang pandemi kan semua hal ke situ. Kemudian juga saya ingin, karena ada teman-teman DKM di sini juga menganggap wah ini melanggar hukum, itu tidak berkah dan sebagainya kan gitu. Nah ini saya ingin sampaikan juga dalam salah satu hadis itu katakan ada dalam bahasa Arabnya la darara wala dirora gitu. Yang intinya gini, jangan kita berbuat kemudaratan untuk menghindari menghindari mudarat yang lebih besar gitu. Jadi kalau mereka itu berkeliaran tumpah di ini sama dengan memberikan kemudaratan, sehingga tadi penyebaran tidak terkontrol, bisa saja kalau lalu lintas padat ada kecelakaan. Itu jadi dua prinsip tadi, selain prinsip hukum, prinsip kalau menjawab teman-teman DKM yang belum paham, itu ada hadis itu juga demikian. Kita menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Kita katakan kita tanda kutip melakukan kemudaratan. Tanda kutip. Kalau orang tidak paham ya Pak ya. Kalau saya melihatnya adalah ini suatu bentuk polemik yang memang tapi sebenarnya bisa diselesaikan. Ya. Jadi termasuk juga Forum RW berani mengambil langkah untuk menata perbaikan. Kan itu langkah. Apa yang dilakukan perbaikan? Kita pertama membangun komitmen tertulis di atas materai dengan para pedagang. Ya. Ini ada berapa pedagang? Totalnya yang terdaftar sekarang kurang lebih hampir mendekati 100. Dan itu diberikan komitmen. Aturan seperti apa? Dan yang seperti tadi yang kita bagi kan ada mereka. Jadi aturannya salah satunya bahwa ini sifatnya sementara. Artinya ketika ada kebutuhan yang lebih besar, misalnya pada saat ini warga harus ada pertandingan olahraga dan sebagainya, mereka memahami. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan, karena mereka keberatan juga salah satunya karena ketidaknyamanan bersih, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah mereka komit untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Bahkan yang menarik juga, mereka siap iuran. Oh ya? Mereka yang ini nyatakan di dalam ini ya. Saya siap iuran, bahkan jumlahnya memang kalau dulu katanya 3.000. Mereka katakan kalaupun iuran 5.000 saya siap. Mereka ini ya. Jadi makanya ada di dalam pernyataan tertulis mereka di atas materai. Semua pedagang yang jualan di sana diwajibkan
Berarti ada dasar hukumnya ada ya. dasar hukum, termasuk juga kalau mereka melanggar, karena yang kita ini kan mereka komitmen menjaga protokol kesehatan. Ya, itu betul. Menjaga protokol kesehatan. Artinya apa? Mereka di lingkungan ini wajib pakai masker kan ya. Bisa kita lihat kalau pedagang hampir 100% pakai masker kan nih. Mereka taat. Tinggal kita ada mengingatkan kepada pembeli yang ini. Tapi tinggal mungkin hanya Ya, perbaikan yang ini. Nah, itu yang ini. Kemudian komitmen. Kemudian yang krusial, saya juga ingin jawab seperti yang disampaikan Pak Yusef ya. Masalah utama itu kaitan dengan transparansi ya. Nah, komitmen kepada akhirnya forum warga mengangkat 4 orang sebagai pengelola, 4 orang gitu. 4 orang sebagai pengelola untuk menjalankan bagaimana bertugas mendisiplinkan kaitan dengan protokol kesehatan, kemudian mengingatkan kalau tidak tidak bersih, tidak lebih, termasuk dana yang kita hitung itu adalah untuk memberi honor bulanan kepada 4 orang itu. Dan dulu kita sepakati, mereka akan diberikan 2 juta per bulan itu, ada 4 orangnya yang petugas itu. Artinya apa? Ini kan pekerjaan kepada saudara kita yang saat ini sedang nganggur, kebetulan 4 orang ini nganggur gitu. Mereka punya kebutuhan dan senang gitu ya. Jadi itu terbuka. Asumsinya misalnya kan anggap aja sekarang. Sorry Pak, 2 juta itu buat berempat atau gimana? Per orang 2 juta. Wow, bayangin teman-teman. Inilah bentuk salah satu sebentar ya, inilah bentuk salah satu yang kita lihat RTH ini yang dilakukan di masa pandemi ini dilakukan oleh warga-warga di sini dari forum masyarakat Cipageran ini, bahkan memberikan satu istilahnya ya dampak ekonomi yang cukup bagus. Nah, yang saya bingungkan adalah kenapa masih mesti ada yang nolak gitu loh. Kenapa mesti ada yang nolak? Sedangkan jelas tadi dari segi hukum, dari segi undang-undang jelas kalah. Kalahnya kenapa? Ya itu tadi masalah kepentingan rakyat lebih utama dibandingkan hukum yang sudah ada gitu. Bahkan konstitusi gitu. Bahkan konstitusi akan kalah dengan namanya kepentingan rakyat, keselamatan rakyat. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, yang terakhir, ini kan tadi udah isu solusi sudah ada. Nah, berkaitan ini ada lagi yang tadi saya lihat kita dari dan sektor dari ada juga penanaman pohon gimana? Itu juga sedikit. Alhamdulillah ternyata apa yang kita lakukan direspon positif ya, termasuk dari dan sektor 21 kalau UNICEF ya. Dengan hanya cerita saja dia langsung saya nyumbang nih pohon kata. Bukan hanya pohon, ketika melihat kumuh tadi berjanji akan memberi paving block sejumlah kebutuhan. Luar biasa kan ini. Nah ini teman-teman semua, ini yang berkaitan dengan tadi RTH di lingkungan, di perumahan, di pemukiman. Ini bisa menjadi contoh buat teman-teman lainnya yang ada di pemukiman dimanapun Anda berada, yang bisa melihat video kami ini, saya bersama ini bisa menjadi contoh pilot project mungkin buat teman-teman semua. Ya harapannya ke depan mungkin dari Dr. Eki sama teman-teman semua adalah ini bisa terus berjalan RTH ini menjadi satu kebutuhan masyarakat. Tapi saya ingatkan lagi bahwa pasar ini sifatnya sementara di masa pandemi. Bisa sebentar, bisa juga lama. Kita tidak tahu seperti apa, tidak bisa tentukan, gini nggak bisa. Karena kembali lagi ada 2 dasar. Dari dasar hukum konstitusinya jelas buat keselamatan masyarakat. Dari segi hadis, kalau dari segi agama bisa juga menghindarkan kemudaratan. Yang lebih besar. Nah, baik. Sebentar, saya ingin sedikit lagi. Oke, boleh. Kaitan dengan bahwa ternyata hal yang masalah pun kalau kita dikelola dengan pemikiran yang positif, kemudian yang baik semua, bisa jadi nanti endingnya bagus bagi semua. Seperti tadi contoh, asumsinya pemasukan yang iuran keikhlasan dari pedagang itu dikelola itu kan asumsinya kita bisa dapat kalau rutin antara 400 sampai 500 per hari, berarti kan
12 sampai 15 juta kita dapat. Yang pertama itu untuk tim pengelola, karena mereka akan bekerja 24 jam 4 orang itu secara safe itu. Berkaitan dengan kebersihannya, tanggung jawabnya, pendisiplinannya. Sisanya untuk apa? Kita komitmen untuk awal bahwa itu akan disulap menjadi taman yang kita. Tuh. Dengan kita akan borong itu kembang-kembang yang ini kan ada pot-pot ya, kita tanami ini, datang ini lagi, sehingga yang tadinya kumuh menjadi taman yang indah. Itu komitmen kami. Jadi ada sisa-sisa lebih. Jadi nanti berapa bulan lagi ke depan Bisa kita cek ya, bisa kita cek. Orang itu datang bukan hanya untuk belanja, tapi bisa untuk selfie. Selfie ya. Kalau Bisa jadi Instagramable ya. Tapi kuncinya saya berharap bahwa solusi supaya itu harus ada, termasuk saya keikhlasan kepada teman-teman yang belum sadar paham pada saya ini. Tolonglah, kalau mengusir pedagang yang jumlahnya hampir 100 itu dengan bisa mudah Satpol PP. Tapi saya katakan saya tidak punya hati untuk mengusir mereka karena nasib mereka. Saya katakan di mereka pernah dalam dialog itu. Minta itu tidak, tapi saya tidak punya hati kalau mereka harus tidak bisa berjualan. Di belakang mereka itu ada orang yang harus mengangkat dan itu ya dia. Jadi artinya apa? Keikhlasan, apalagi waktunya kan dari hanya maksimal jam 11. Dari jam 6 ya, dari jam 6. Di mana? Dan Setiap hari ya? Tiap hari. Jadi hanya sampai 5 jam itu yang mohon keikhlasannya terganggu lah sedikit. Tapi kita juga upayakan dengan tadi mereka supaya tidak terganggu. Bahkan yang di depan rumah mereka itu khusus kita beri tali parkir, ini parkir khusus, nggak boleh untuk pembeli, khusus kalau dari mereka memerlukan sebelah saya ketua parkir ini. Hari ini kita coba cari win-win solution. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap ya dengan saya tidak menjanjikan tapi dengan kebersamaan membuktikan apa yang sudah komitmen tertulis itu ya endingnya akan Nah itu teman-teman, setiap masalah pasti ada solusinya. Ini solusi yang diberikan oleh Forum Cipageran, Forum Warga Cipageran, Puri Cipageran ini seperti itu untuk yang katanya ada polemik di antara ketika RTH dibuat menjadi pasar, bagaimana pasar tumpah diatur menjadi lebih bagus. Sudah ada solusi yang mudah-mudahan akhirnya kita lihat nanti mungkin 3 bulan ke depan atau berapa bulan kita bisa datang lagi ya. Datang ke sini untuk kita melihat bagaimana akhirnya kegiatan seperti apa ya. Oke, terima kasih Dok. Iya, Dokter Eki, terima kasih banget untuk waktunya, penjelasannya seperti apa. Nah teman-teman nanti kita akan lanjut lagi kepada tempat-tempat yang lain mungkin RTH yang lain yang berkaitan di masih wilayah di sektor 21. Oke, saya Boy Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.